wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang geografi regional dunia. Sebelum kita melangkah ke dalam materi, sebaiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nah, di sini nama saya yaitu Dewi Urba. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang kita bawakan yaitu geografi regional dunia. Nah, di dalam geografi regional dunia ini terdapat 8 poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita membahas 8 poin-poinnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu geografi regional dunia. Baik, saya akan menjelaskan apa itu geografi regional dunia. Geografi regional dunia adalah ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan kita tentang wilayah-wilayah yang ada di dunia. Nah, salah satunya yaitu Asia. Nah, di sini kita akan membahas poin pertama yaitu Asia maupun benua Asia. Asia adalah benua terbesar di permukaan bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus, serta Samudra Pasifik, Samudra Arktika, dan Samudra Hindia. Nah, benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan 30% luas daratannya, dan terdiri dari 4,5 miliar orang tinggal di dunia, dan terdapat 60% populasi manusia hidup di dunia atau di Asia saat ini. Nah, benua Asia merupakan benua terbesar dan berpopulasi terpadat di permukaan bumi yang mencakup wilayah sekitar 8,7% di permukaan bumi yang terdiri dari 50 negara yang tersebar di daratan luas Asia Kecil, Timur Tengah, hingga Samudra Pasifik. Nah, terdapat 60% populasi manusia hidup di Asia saat ini. Nah, benua Asia dan benua Eropa merupakan benua yang saling berhubung lewat darat. Kedua benua ini memiliki batas yang sangat kabur, sehingga kadang-kadang negara-negara seperti Turki kadang dimasukkan ke Eropa, kadang dimasukkan ke benua Asia. Nah, kedua benua Asia ini membentuk suatu benua raksasa yang disebut dengan Eurasia. Nah, bentang alam apa saja yang dipakai untuk memisahkan kedua benua ini? Nah, di sini bentang alam yang selalu dipakai untuk memisahkan kedua benua ini diantaranya seperti Dernadela, Laut Hitam, Pegunungan Ural, Sungai Ural, hingga Novia Zemlya. Nah, benua Asia dan benua Afrika juga memiliki perbatasan darat yang berada di sekitaran terusan Sus. Nah, secara geografis benua Asia dibagi menjadi 5 wilayah. Di antaranya yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Utara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Nah, dari kelima wilayah ini saya hanya membahas satu wilayah dari benua Asia. Nah, dari 5 wilayah ini saya hanya mengambil wilayah Asia Barat. Nah, di sini kita sudah mau masuk ke dalam poin kedua yaitu Asia Barat. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materi Asia Barat, kita perlu juga mengetahui secara garis besar apa itu Asia Barat. Nah, baik, saya akan menjelaskan Asia Barat atau Asia Barat Daya merupakan wilayah bagian sebelah barat benua Asia yang terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah yang berada di dekat benua Asia. Nah, secara umum Timur Tengah atau benua atau Asia Barat Daya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dunia Arab dan bukan Arab.
Nah, dunia Arab ini terdiri dari 20 negara yang meliputi wilayah sekitar 12.774.664 km persegi, sedangkan yang bukan Arab terdiri dari Iran, Turki, Cyprus, dan Israel yang meliputi wilayah sekitar 2.457.303 km persegi. Nah, warisan ini diberi kepada bangsa yang mendiami sejumlah negara-negara yang berada di Afrika Utara dan Timur Tengah, serta bahasa dan kebudayaan yang sama. Nah, nama Arab ini diberi bentuk oleh orang Islam, meskipun 10 dari orang Arab ini menganut agama Kristen. Dunia Arab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dunia Arab Barat atau Maghribi dan dunia Arab Timur. Dunia Arab Barat atau Maghribi terdiri dari Tunisia, Aljazair, dan Maroko, sedangkan dunia Arab Timur terdiri dari negara-negara yang berada di sebelah timurnya. Nah, di sini salah satu kesatuan bangsa Arab adalah bahasa Arab yang merupakan bahasa keseluruhan wilayah tersebut. Nah, kita pernah mendengar nama lain dari Arab Barat Daya, yaitu Timur Tengah. Nah, di sini Timur Tengah itu nama lain dari Asia Barat atau Asia Barat Daya. Nah, kawasan ini selalu menjadi pusat perhatian di dunia karena merupakan tempat lahirnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dan tempat lahirnya agama samawi yang terbesar di dunia, tempat ziarah umat Kristen, umat Islam, dan umat Yahudi terbesar di dunia, dan tempat penyempurnaan rukun Islam kelima bagi umat Islam. Nah, hal inilah yang menyebabkan kawasan ini akan kaya dengan peradaban dunianya. Dan juga Timur Tengah memiliki sumber daya berupa limpahan minyak bumi. Nah, limpahan minyak bumi dan kekayaan objek wisata budaya dan objek wisata religi yang mampu meraup keuntungan yang sangat besar, sehingga mengakibatkan kawasan ini diwarnai berbagai konflik. Nah, peperangan demi peperangan menyelingi keluhuran peradaban Timur Tengah dan dapat dielak dari kepentingan negara-negara Barat, baik itu konflik secara eksternal, internal, maupun corak berbagai organisasi terbentuk. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin ketiga, yaitu karakteristik Asia Barat. Nah, apa saja sih karakteristik dari Asia Barat? Baik, nah yang pertama karakteristik dari Asia Barat yaitu yang pertama, Asia Barat merupakan kawasan atau wilayah yang menganut tiga agama besar di dunia, yaitu Nasrani, Yahudi, dan Islam. Yang kedua, Asia Barat Daya atau Asia Barat merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan yang ketiga, Asia Barat Daya atau Asia Barat merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki letak yang geografis. Dan yang terakhir, Asia Barat atau Asia Barat Daya memiliki luas wilayah sekitar 6.253.161 km persegi. Nah, sekarang kita sudah membahas karakteristik dari Asia Barat atau Asia Barat Daya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin kelima, yaitu keadaan geografi Asia Barat. Nah, secara geografis
Asia Barat terletak di selatan Eropa Timur. Nah, kawasan ini disekelilingi 7 laut utama. Yang pertama Laut Ania, kedua Laut Hitam, yang ketiga Laut Persik, yang keempat Teluk Persia, yang kelima Laut Merah, yang keenam Laut Tengah, dan yang terakhir Laut Arab. Nah, selanjutnya kita melangkah ke keadaan geologi Asia Barat. Ini sudah jadi poin kelima. Nah, keadaan geologi di Asia Barat ini memiliki 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Afrika, dan lempeng Arab. Nah, lempeng Afrika ini merupakan lempeng tektonik yang berada di sekitar Afrika maupun Samudra Pasifik yang terletak di antara benua maupun pegunungan laut sekitarnya. Sedangkan lempeng Eurasia adalah lempeng tektonik terbesar ketiga yang berada di daerah Eurasia. Nah, yang terakhir lempeng Arab. Nah, lempeng Arab ini adalah salah satu dari ketiga lempeng tektonik yang bergerak ke arah utara beberapa juta tahun dan mengalami tabrakan dengan lempeng Eurasia. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin ke-6, yaitu kondisi hidrologi dan iklim yang berada di Asia Barat. Nah, kondisi hidrologi dan iklim yang ada di Asia Barat. Yang pertama, iklim di Asia Barat yaitu gersang dan semi gersang dan selalu mengalami kekeringan. Meskipun begitu, sebagian dari wilayah ini memiliki musim dingin. Dan selanjutnya kondisi hidrologinya. Nah, kondisi hidrologi di Asia Barat ini selalu mengalami kekeringan karena merupakan wilayah-wilayah di sekitar kawasan ini merupakan kawasan gurun. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin ke-7, yaitu flora dan fauna endemik di Asia Barat. Nah, penasaran kan flora dan fauna endemik yang ada di Asia Barat? Kita membahas yang pertama, yaitu flora endemik yang ada di Asia Barat. Nah, yang pertama yaitu bidara, yang kedua kurma, yang ketiga Citrus libina, yang keempat yaitu Aedes aegypti. Nah, itulah keempat flora endemik yang ada di kawasan Asia Barat. Nah, selanjutnya fauna endemik yang ada di kawasan Asia Barat. Yang pertama yaitu unta, yang kedua elang buteo, yang ketiga elang emas, dan yang terakhir ibex. Nah, itulah flora dan fauna endemik yang berada di kawasan Asia Barat. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi terakhir dan poin ke-8, yaitu sumber daya manusia yang ada di kawasan Asia Barat. Nah, di sini gurun membentang di sekitar wilayah Asia Barat Daya. Sebagian wilayah tersebut hujan turun sedikit sehingga mengakibatkan air langka. Meskipun begitu, banyak penduduk Asia Barat Daya bekerja dalam bidang pertanian. Nah, para petani ini hidup bersama-sama di sepanjang pesisir pantai, sungai, dan lembah pegunungan yang memiliki cukup air untuk bercocok tanam. Nah, gurun di wilayah ini memiliki sedikit penduduk. Nah, karena kurangnya lahan pertanian yang baik dan kurangnya kota industri besar di sekitaran wilayah Asia Barat Daya ini menghambat sedikit perekonomian di wilayah tersebut. Tapi tanah dan gurun merupakan suatu harapan yang sangat besar untuk masa depan wilayah Asia Barat. Nah, Asia Barat Daya menghasilkan jumlah minyak yang sangat banyak sehingga menjadikan sumber daya alam yang paling berharga di dalam
kawasan Asia Barat Daya ini. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Semoga materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat bagi diri saya dan diri teman-teman semua. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi